Nah, wis mlebu. Ayo mlakno anget. Ora aneh-aneh. Ayo biasane mlebu omah kan ayo ketok anget. Lah iya, iki dina iki awake dhewe genah. Wis nyandang gleling ini genah kepiye, Jenah nek jenengan pirsa kursine mboten enten iki jelas tanggapan. Tanggapan geden nggih. Dados panjenengan yang ada di rumah mesti penasaran. Penasaran. Dina iki mesti ana tamu. Wah, Heeh to. Tamu iki apa artune? teko arep melurun. Lemate urun memberikan informasi ke masyarakat, ngono lho. Nggih. Ayo. Dan hari ini spesial nanti untuk para pemirsa semuanya. Nanti ono informasi, ono lagu-lagu ora. Penyanyi iki seleksi rambian-rambian. Wes, kita seleksi melalui berat badan. Wah, dadi sing katut sing piye? Sing kuru. Digeleki gawean men lemu lho. Lah iya, iki kanca-kanca seniman ben iso nyambut gawe meneh. Nggih. Mas Fuad. Nggih. Heeh, lah iki ketoke para narasumber. Nggih. Iki wis sampun siap nggih. Sampun cuma wis wonten wingking nggih. Anjir. Yang pertama, Mas, nganggo musik, Mas. Tung 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 drang, Pak, tung tung. Ngono ya, Mas ya. Nah, ora tak nggo cangkemku wae cepet le. Akapela nek ora ngono ya. Sama ajek dhewean. Engkang ayo iki to. Iya genah. Angka sepisan. Iki. Dr. Andes Biwara Yuswantono MSI, Kepala Pelaksana BPBD DIY. Wih. Tak tunggung neng neng nong neng nong neng nong neng gedeng tang tak. Monggo. Riki Pak. Ngapunten Pak. Ngapunten. Iki kok ngene. Ora kabeh. Kula sik mriki. Nggih, Bapak mriki, Pak. Nggih. Kabeh kok dadi floor director. Tetep jaga jarak tuh. Nggih, jaga jarak, Pak. Jaga jarak. Nggih. Menika kalian Bapak ngapunten Biwara ngoten nggih? Nggih. Nah, Pak Biwara, kowe sijine. Nggih, Bapak Biwara Yuswantono sampun rawuh. Yang kedua Mas Fuad menika istilah burung Mas. Yang kedua menika adalah insinyur Sri Nur Kiat Siwi MMA, Kepala Dinas Koperasi UKM DIY. Monggo Bu. Mana? Ya, monggo. Ya, enggak apa-apa. Ya. Nggih. Monggo rada maceng, Pak. Rada maceng, Bu. Bapak sebelah mriki monggo. Nggih. Wah, menika Mas Fuad. Nggih. Para narasumber sudah. Narasumber kita pada kesempatan ini sudah menyempatkan waktunya. Selain kesibukannya les biola dan les piano gitu. Wah, aneh-aneh kowe iki. Nggih. Monggo Mas Fuad. Ana pertanyaan apa sing menika kagem Bapak Biwara, selamat pagi. Selamat pagi, Sugeng Enjing. Enjing Bapak nggih. Nah, walah dan ngirit men ketok. Ketok kan ngendikane kanton jelas nggih Pak. Ning jarake kudu atuh. Aduh saja. Ini kan ada nganu, Bu. Ada kita harus tidak boleh dekat. Enggak boleh dekat, jaga jarak. Menika kalian Bu Sri Nur Kiat Siwi, selamat pagi Bu. Sugeng Enjang. Wah, sugeng pinanggihan matur nuwun. Menika kagem BPBD dulu Mas Pur. Nggih, semoga. Pak untuk Pak Biwara. Menika untuk perkembangan pandemi Covid-19 DIY niku pripun Pak? Untuk sampai sekarang. Nggih. Ya, untuk saat ini kondisinya fluktuatif tapi di kisaran angka 30-40 ya. Tiga hari ini kan 40, kemudian 30-20 dan kemarin 31. Oh, ya sekitar itu. Itulah artinya itu menggambarkan kalau ancaman virus masih ada. Ya. Di DIY. Ya, orang gampang kene yang ora nyepelekke tapi tetap waspada Pak nggih. Untuk daerah zona merahnya mana aja Pak untuk wilayah DIY itu? Ya, itu berkembang terus ya. Jadi intinya bentosan ya Pak. Jadi pindah-pindah kita Pak.
Berarti, tetapi kalau kita lihat kasusnya memang yang paling banyak itu Sleman. Nggih. Ya, Sleman, kemudian Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul. Kota sekarang yang nomor 2. Nomor 2, nomor 1 Sleman. Sleman masih ya. Jadi Jing. kondisinya seperti itu. Nggih, sami. Kepiye sami Nembe kepiye. pandemi panas kono ki nek Sleman, Bantul bareng Gunung Kidul bareng. Nggih, Monggo kalau menika untuk Ibu. kagem Ibu Sri nggih. Nah, ini Bu, untuk pemulihan ekonomi. Nah, ini yang sudah dilakukan pemerintah ini apa saja Bu ini terkait pemulihan ekonomi? Untuk pemulihan ekonomi yang Nggih. sudah dilakukan, kita mestinya kan tadi ada kaitannya dengan Pak Biworo ya. Ya. Jadi kan Nggih. karena pandemi COVID ini kan banyak para pelaku usaha yang mengalami menurun lah Nggih, gitu, kemerosotan. kemerosotan Nah, niku. gitu, melalui kontraksi. Yang kita lakukan memang kita melihat dari tren per bulan itu beda-beda gitu. Per bulan beda-beda dari awal kita sejak April itu kan permasalahannya lebih banyak ke pemasaran karena kan mereka baru mulai Maret ya Pak Bia Ya, gitu. Maret. Mereka masih mungkin dari sisi pembiayaan masih relatif masih ada. Nah, yang kita Cadangan. lakukan adalah membantu untuk melakukan pemasaran dari produk-produknya para pelaku usaha. Tentunya tidak hanya melakukan membantu untuk penjualannya saja dengan kita memfasilitasi untuk free ongkir contohnya gitu. Tapi kita juga melakukan pembinaan dalam arti tidak hanya produknya saja, tapi karena kita itu juga mengalami pagebluk seperti ini kan mestinya kan juga kita dari sisi beban jadi kan melakukan pembinaan atau pendampingan dari sisi memberikan motivasi gitu. Kalau kita harus tetap selalu bangkit, punya kreativitas, bagaimana sebetulnya produk-produk itu disesuaikan dengan kondisi yang sekarang diminati oleh para konsumen gitu, baru diperlukan. Bagaimana sisi pangan, bagaimana kesehatannya itu kan yang diutamakan di situ. Dan mungkin yang lalu-lalu mungkin orang berjualan itu tesih konvensional. Ya, Sekarang kan harus adaptasi. online. Ya, Dan itu mungkin makanya harus adaptasi Mas. Anjir. Adaptasi dari sisi strategi pemasaran, dari sisi pelayanan ke pembeli konsumen ya. Kalau dulu kan tadi tatap muka. konsumen tuh semaksimal mungkin datang itu berarti laris ya. Nah, kemerujuk nih kan Sekarang laris gitu, Pak. kalau kemerujuk sekarang ancaman itu. dibubar. Virus ya. Nggih. Nah, itu strategi itu ya, adaptasi itu bagaimana tetap tadi produknya laku tetapi meminimalisir Nggih. kontak yang berpeluang atau berpotensi terjadinya penularan itu yang harus dilakukan. Jadi adaptasi lah. Nggih, untuk Pak Birowo, Birowo ngapunten. Boten pun biasa nih. Nggak usah dibalik-balik Pak. Nggih, Indra Birowo itu. Nggih, untuk status tanggap darurat itu untuk daerah istimewa Yogyakarta itu diperpanjang sampai kapan, Pak? Ya, ini kan kita sudah yang keempat ya. Ya. Dan kita akan masih Oktober dan nampaknya kebijakan Bapak Gubernur nanti masih dilanjutkan untuk tanggap daruratnya di 1 Oktober sampai 31 Oktober nanti. Karena memang tadi kondisi kasusnya masih dengan jumlah seperti tadi belum landai dan masih perlu langkah-langkah cepat untuk memastikan penanganan medis itu bisa optimal, termasuk juga penanganan dampak ekonominya. Makanya kemudian tetap status tanggap darurat diperpanjang. Nek Mas Pur seneng Piye? lah bantuan terus dari pandemi iki malah nang kelurahan terus bendino. Kula omah kelurahan Bu, mbok menawa entuk bantuan kan kula mboten sah mulih. Nah, karo nyewa becak terek Malioboro ya mbok menawa nang bantuan sembako. Monggo Mas Pur. Nggih, ya ini Bu. Ini untuk mengantisipasi mungkin para pelaku usaha yang mungkin yang kemarin-kemarin tesih konvensional masih dengan pola yang lama. Itu apakah ada pendampingan Bu untuk biar bisa online dan lain sebagainya itu? Ya, pasti itu. Jadi kan kita tadi disampaikan Pak Biworo bagaimana kita di dalam bisnis itu juga harus mengubah model bisnisnya. Kita bertransformasi menggunakan IT. Jadi kita melakukan pembinaan. Pembinaan itu kan pendampingan melalui mentoring, melalui coaching. Bagaimana mereka juga memahami terhadap perkembangan yang sekarang memang suka nggak suka, mau nggak mau bisnisnya juga harus melalui dengan IT. Nah, kita melakukan pembinaan bagaimana sebetulnya kan
sebetulnya IT ini sudah apa ya, UMKM itu sudah memanfaatkan ya, berarti masuat ini kan mesti dipakai, tapi apakah dipakai untuk bisnis ini kan Ya, baru WA-an sama betul. temennya gitu. Buka-buka, buka nopo. pasang status Nah, gitu. setor ini Nah, ibu, sekarang barang. diarahkan upload. upload. Nah, sekarang diarahkan bagaimana dengan Google Maksimalkan, bisnisnya, dengan WA bisnis itu bisa dimanfaatkan ke situ. Jadi kita juga melakukan pendampingan, dan kita juga pendampingan tidak sendiri sebetulnya, tidak dari Dinas Koperasi atau dari Pemda saja, tapi kita juga dengan berbagai stakeholder, ada komunitas, banyak sekali platform-platform yang sudah juga melakukan pembinaan. Jadi di dalam pemulihan ekonomi itu tidak bisa dilakukan dengan sendiri, tapi gotong royong antar stakeholder, antar pemangku kepentingan itu kita. Begitu juga di dalam melakukan pembinaan untuk bertransformasi itu. Gitu. Jadi segala hal sudah dilakukan Mas Fuad. Gotong royong virtual, Mas. Gotong royong virtual. Kalau dulu kan gotong royong itu kumpul toh. Nggih. Sekarang lewat WA saya pesan. Wow. Kami ya. Saya pesan. Saling memberi ya, saling beli, punya produk temen, saling memberikan masukan tonggo. gitu. Jual Jadi, apa? gitu. Nah, itu Jajan kan juga- tonggo nglaris si konco. Nah, Lah. Oke, Betul Matur ini, Nuwun. Pak. Nanti kita lanjut lagi untuk perbincangan pada kesempatan hari ini, Mas Pur. Kita Lagu hibur dulu biar Ibu juga Biduan-biduan sama Bapak yang sudah siap. istirahat Nah. dulu, nggih. Semoga untuk Nggih, ngaso-ngaso dulu Nggih, sama monggo. Bapak Birowo. Nah, nih, monggo Mbak, lagu Cara nipun. ngombe jamu ki sirupe iki lho. Wih. Ada ngapa? Lho, lagu kok Aku ini? ada ngapa nang kene? Wah, nyanyi Iya. ya.
Can I start to clap? 'Cause I'm feeling good. My room is empty. All it has is the guitar and the snare drum. I bang on it. Is this life? I guess it's fine. Oh, what? Tetap gunakan masker di setiap aktivitas. Mari lawan Corona. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Kembali hadir menemani pemirsa dimanapun Anda berada, baik sebangsa ataupun tidak, tentunya masih bersama sahabat-sahabat saya dari BPBD DIY dan juga Kepala Dinas Koperasi UMKM. UKM Ding, UKM DIY. Ada Bapak Birowo. Nggih. J karo Ding Ibu nggih. Itu Mas itu kali Mas itu Mas. Niki Mas Fuad. Mas Terus Pur. kula sing kaya Aliando niki Mas Pur. Nek kula mlip Doni ada band, Pak. Monggo-monggo. Mas Pur ya. Yang terhormat. Wah, nek bukan saya yang menghormati saya sinten. Nggih. Monggo untuk Bapak Biworo. Wah, nggih. Pertanyaan lemparan. Nah. Nggih. Poin 100. Kok poin 100 belum jawab ya? Dari sisi anggaran untuk kesiapan penanganan COVID-19 ini pripun, Pak? Untuk sisi anggaran, Pak. Jadi karena statusnya sudah tanggap darurat ya. Okay. Itu kan substansinya karena kita memerlukan dukungan sumber daya untuk bisa menangani bencana ini secara cepat dan tepat ya. Cepat dan tepat, karena itu kemudian dialokasikan atau sumber daya, sumber keuangan yang digunakan itu berasal dari yang disebut dengan belanja tidak terduga. Jadi belanja tidak terduga itu bisa digunakan ketika sebuah daerah itu berada pada status tanggap darurat. Nah, makanya kemudian akses itu baik mulai dari perencanaan, pengadaan itu dipermudah supaya kita bisa menangani dengan cepat ya. Karena yang namanya bencana itu kan banyak ketidakpastian ya. Jadi awal-awal dulu 56 tapi kemudian setelah kita lakukan tracing massal kan 40, 60, 60 lah. Itulah dinamika dari sebuah status tanggap darurat. Jadi memang harus disiapkan ya. Pak. Cara dene kok wong omah-omahat. Awak dhewe ya kudu menyiapkan pengeluaran tidak terduga. Nek misal nang dalan weruh apik-apik lah, kan tidak terduga. Makanya aja dipas nek lelungan gitu nggih. Misale kaya ibu to mlaku-mlaku nang wah kok weruh sandangan sing apik-apik, tumbas. Weruh tanaman saiki nek ibu-ibu, weruh janda bolong bingung liar tuku. Bapak-bapak nggih mancing. Nggih, kula nggih mboten penak. Mboten nggih. Mancing nggih. Ketok kalune niku. Nek kagem Ibu Mas Pur monggo. Kok kagem-kagem? Hah? Bapak. Oh, kagem. Wah, nggih ya niki. Kan tadi segala upaya ini sudah dilakukan, Bu. Nggih. Terus kalau ini Bu, untuk perkembangan ekonomi yang sekarang ini, Bu. Ini yang tadi mungkin sudah dilakukan dengan program-program, kalau saat ini untuk pelaku ekonomi sendiri sudah bagaimana Bu perkembangannya?
Jadi kalau pelaku ekonomi kan sebetulnya ada beberapa tidak semuanya itu sama. Ada yang karena dengan adanya pandemi Covid, ada yang memang benar-benar tidak bisa tidak bisa beraktivitas. Ada yang memang mengalami kontraksi tapi masih bisa, tapi perlu ada support gitu. Tapi ada yang di masa pandemik juga ada yang akses juga gitu. Nah ini treatmentnya kan beda-beda gitu. Jadi kalau yang nggak bisa, yang masih kecil, belum akses perbankan, kan ada bantuan presiden kemarin, bantuan presiden produktif untuk usaha mikro. Ini biar beda ya dengan jaduk gitu. Kalau Pak Biworo tadi kan jaminan hidup, tapi kalau ini kan usaha produktif, biar mereka itu bisa berproduksi, akhirnya kan bisa punya kapasitas dan dia bisa berkembang lagi gitu. Kemudian ekonominya kan dari situ. Tapi yang mengalami di tengah-tengah yang middle ini kan juga ada terkait dengan kita juga sinergi dengan pihak swasta, lintas stakeholder, ada dari bagaimana sistem pembiayaannya dengan perbankan gitu. Tapi ada yang memang dia tetap bisa beraktivitas, contoh UMKM di bidang mungkin kalau yang elektronik sekarang kan semua serba daring gitu. Nah, serba daring mestinya kan para pelaku usaha yang berjualan HP pulsa gitu kan mestinya ini kan juga meningkat. Terus jualan alat kesehatan, terus terkait dengan masker. Nah, ini sebetulnya tergantung para pelaku usaha juga. Tetap kita dorong, tapi para pelaku usaha harus punya motivasi, punya kreativitas yang tentunya seperti Pak Biworo sampaikan tadi, harus siap untuk beradaptasi. Kita tetap lakukan bagaimana pemulihan ekonomi, tapi kalau nggak tetap terhadap protokol kesehatan, mestinya kan banyak kasus-kasus lagi yang ini berdampak. Jadi kesehatan sama ekonomi itu nggak bisa terpisahkan gitu. Nah, jadi nganu awake dhewe sebagai warga masyarakat ya kudu mensukseskan program iku ora sak karepe dhewe gitu. Lah iya memang sebetulnya kan ini bukan kepentingan pemerintah tapi untuk kepentingan kita semua kan. Itu jadi merupakan suatu kebutuhan. Mas Fuad pakai masker tapi kalau cuma ditaruh di bawah ini kan cuma untuk gaya-gaya aja kan gitu. Pas nganu nguyup duduh dadine kedah diduke sekedhik to, Pak. Malah dobeng nek nganggo masker ki nek udut gek piye. Ngene ngadaki karena masker pripun le nganggo masker. Kula nek nganggo masker kula tertib tokoan mriki. Kula ming bolongi cilik. Wah. Nika zaman nganu rembang tebu. Kaya soro kula. Nggih. Nah, kagem sahabat saya. Sopo? Pak Biworo. Alah, nggih gelem di sahabat niku. Pripun masuk ora tak anggap sedulur dhewe kok nek gelem pindah sak kakak tak lebok kakak. Tenan. Apakah untuk rumah sakit yang ada di DIY ini masih mampu menampung atau menangani teman-teman yang positif atau OTG dan sebagainya, Pak? Ya, sampai saat ini kondisi rumah sakit atau pelayanan kesehatan masih memadai ya. Artinya ketersediaan kamar baik itu yang isolasi maupun yang tidak, ada yang kritikal maupun non kritikal ya. Itu semuanya masih tersedia. Kalau yang kritikal memang tinggal 20 ya. Tapi yang non kritikal masih 200-an. Artinya kita masih memastikan bahwa penanganan sisi medisnya masih optimal ya. Itu juga bisa kita lihat dari indikator tingkat kematian, tingkat kesembuhan kita yang 70% lebih tingkat kesembuhan, tingkat kematian mohon maaf 2% lebih sedikit masih di bawah. Jadi itu hasil dari penanganan di bidang medis ya. Tapi kita juga berharap supaya kemudian tidak overload. Wah, ini bahasane rada ngeliling gitu. Rada kinacek. Overload ku napa Jawane niku? Nek kula niku paham, niku lho sing mboten paham. Overload tuh pakaian muatan nggih, Pak nggih. Muatannya berlebih. Nah, ini kajenge dokter perawan niku mboten kewowogen. Kewowogen iki ya ampun. Kewowogen ki padha karo ngono. Kewargen. Artinya babakan kula ngerti, Bu. Kajenge saged menangani dengan baik ya masyarakat mari berpartisipasi untuk mengurangi atau mencegah penularan itu. Jadi kalau terus tambah ya risikonya tadi pengeluaran lebih banyak untuk rumah sakit padahal itu mahal sekali.
satu pasien itu bisa puluhan juta untuk merawat berapa hari. Nggih. Ya, kan lebih murah pakai masker, Nggih. jaga jarak toh daripada mengeluarkan berjuta-juta itu menangani. Nah, ini partisipasi masyarakat di situ yang Nggih, jadi yang masyarakat penting. sendiri juga harus sadar kalau misalnya lagi pergi ke Jaba itu juga harus menggunakan masker ya, Pak nggih. Nggih, harus itu. Yang- Aturan pilihan itu, Mas. Kalau mau keluar ya pakai masker. Nggih. Kalau tidak mau pakai masker, nggak usah keluar. Oh. Gampang toh niku. Nggih, kuwi. Sing saka-saka sing masker bengkoang napa UV? Kuwi masker sing kene. Ngono lho. Nggih. Nggih, niku kuncine. Kuncine namung niku asal ditaati insyaallah. Kali Dan kalau masyarakat tidak disiplin dengan protokol kesehatan, ya kasus atau pandemi ini akan makin panjang. Kalau makin panjang, ya ekonominya Mbak Siwi akan Wah, semakin tenan niku, Pak. banyak tugasnya itu. Kan itu termasuk dampaknya ke masyarakat. Nggih, Nah, itulah yang nggih. saya kira kita semua harus bersinergi. Nggih. Wah, angel malih niki. Angel melih niki. Dan ini untuk pemirsa juga kita elekkan ya, untuk hari ini kita juga membuka untuk telepon Nah. di 4477666. Silakan Iya. untuk yang pengen bertakon-takon. Nah, Nah. sudah kita buka. Halo. Halo. Suaranya priye? Halo. Nggih, dengan siapa? Dengan warga di Karanggayam. Warga di Mendoakan Karanggayam. semoga seluruh yang di RBTV dan juga seluruh masyarakat diparingi nikmat sehat, Amin. selamat, Amin. tetap bersemangat Nggih. dan bersahabat. Nggih. Pak, Mudah-mudahan selalu wajahnya segar, badannya tegar, orangnya sabar. amin. Hobinya makan ayam bakar, ikan bakar sing mateng biar tidak kena Nggih COVID. nek mentah dadi ayam bakar nggih. Nyuwun ngapunten volume TV-nipun dipun aletaken, Pak. Oh, nggih. Amargi wonten mriki kaya bakul putu ngangi-ngangi nggih. Nah. Nggih. Ampun. Sing penting Angel, itu rambut panjang segera dicukur Wah, Wah, niki. atasipun. biar Cakep. tidak kelihatan kurus. Kalau hidup ini selalu pandai bersyukur, insya Allah akan mendapatkan jalan yang lurus. Nggih, Luar nggih. biasa sekali. Nggih. Yuk. Seperti Nggih. dua MC yang lucu-lucu ini, modalnya es batu dimasukkan dalam gelas. Wah, Nggih. Tapi atasipun. nikmat kalau gadis gula. Segala satu kalau dilakukan dan ikhlas, insya Allah dapat pahala. Betul. Ngapunten niki dirletaken kalih Bapak Ibu niki kapan niki? Iya, Pak? jeng. Nggih niki Bapak Ibu Apa siap ini? jawab niki. Baca Itu puisi tinggal nama layar-layar ya. pantun. Nggih. Jadi kersane bisa bersemangat. Nggih. Pertama kali Nggih. harus ngagem masker, Nggih. terus cuci tangan dengan sabun, terus jaga jarak. Nggih. Pada waktu jaga jarak harus disiapkan dulu, siap gerak 3 langkah ke depan, ke samping kanan, gerak 1, 2, 3, terus yang kiri 1, 2, 3 gitu. Niku Kayak baris senam Pak ya. niku. Awake dhewe malah kaya Nah, melu ini seminar bariku ya. terus anu, enten melih nuwun sewu mulih. Nggih. Terus niki mengke panjenengan kan berempat itu. Ya. Terus nanti hadap kanan gerak, terus megang pundake dipijet-pijeti, waduh enak Wah, banget. jan. Ah, Niku ini kulino. kaya nganu kuwi kaya outbound jenengan nggih. Nggih, matur nuwun nggih Pak nggih. Matur nuwun Nggih. Bapak Nggih, matur nuwun. Indonesia. Terima kasih. Sanes wekdal kepanggih malih nggih Pak nggih. Nggih, pripun menika? Sarannya kan cuci tangan pakai sabun ya. Nggih. Itu harus dilakukan sekarang ini. Wow. Daripada cuci tangan pakai air mata. Wah, nggih. Nah, kalau sakit, Wun sing. saudaranya sakit atau bahkan meninggal kan air mata. Wow, tadi lebih baik cuci tangan pakai sabun. Ngapunten Pak, kula niku ajeng cuci tangan pakai sabun niku mboten gadah sabun niku. Nganggo wedi, Mas. Nganggo Anu ping jenengan 7 ya. jenengan teng dinas sosial muteng BPBD. Waduh. Nggih. Gue surat keterangan tidak mampu malah. Napa Atur, jenengan Pak. nggawa surat keterangan miskin nang moroten omah kula? Nah, nggih. Mengke golek bareng-bareng. Nah, ini padha to. Nggih. Nggih. Itu lho. Ah. Iki takon Amal kayak kagem dinas koperasi. Nah. Nah.
Kepiye? Apa le nulis dan Iki kagem dinas koperasi. Nah. Menika untuk istilahnya bekerja sama apakah sudah mengundang dari pihak swasta juga, Bu? Iya, jadi kan seperti tadi saya sampaikan kan, Mas Pur, Mas Fuad. Yeah. Jadi di dalam pemulihan ekonomi itu kita kan nggak bisa sendiri. Seperti acara ini pun kita kan nggak bisa sendiri Nggak, ya. betul. Karena kan Tanpa dinas, Ibu tuh, kita bukan perbuatan apa-apa, ya. Bu. Tanpa Mas Pur saya nggak bisa di sini. Nah, Tanpa saya Mas Ibu. Pur juga nggak di sini, Pak Pur nggak di sini. Nah, jadi kita juga menggandeng beberapa pihak dari baik lembaga yang swasta maupun dari akademisi. Jadi namanya pentahelik. Memang ini kadang mudah diucap tapi susah dilaksanakan, tapi harus kita lakukan. Jadi kan bagaimana akademisi, Pentahelik mono ya. Anjir, makanya tanglet bareng-bareng, Pak. jadi akademisi, ada dari media seperti ini, RBTV mestinya juga berperan dalam Ya, bagaimana pemulihan betul ekonomi, sekali. bagaimana mensosialisasikan Iya. untuk tetap protokol kesehatan. Ada juga dari para pembisnis gitu, Iya. para komunitas. Nah ini bersatu padu, bergotong royong. Dengan adanya Pak Gebluk ini sebetulnya juga ada hikmahnya juga. Banyak bermunculan akhirnya tumbuh terhadap sifat kegotong royongan. Jadi kami ada Sibagul Mringharjo di dalam sistem pembinaan koperasi dan pelaku usaha itu menjadi hubnya. Tapi kita tidak sendiri, kita juga ada dari platform-platform yang sudah memang kita juga bersama seperti ada Grab, ada Gojek yang sekarang sudah ini. Di mana itu? Nah, saat ada pandemik, ini kan kita diminta untuk ya ada himbauan tidak banyak keluar rumah. Betul. Tapi kan butuh sebuah mungkin makanan atau barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka kita kasih free ongkir, UKM-nya produknya jalan, laku, masyarakat juga bisa mendapatkan pergi, produknya, hasil tidak ya. perlu pergi. Tapi kecukupan. Free ongkirnya dibayar oleh pemerintah, ojolnya mendapat yang biasanya Mas Fuad pergi, Mas Fuad nggak pergi tadinya kan naik ojek kalau Ya, gitu. betul sekali. Nah, akhirnya kan nggak dapat jasa. Nah, kita yang jadi kan ini kan menggandeng seperti itu. Kita Ya. juga dengan para BUMN juga bergandengan tangan. Bagaimana kita menemukan terhadap pemulihan ekonomi. Tentunya ini siapa berbuat apa harus jelas gitu. Jadi itu yang kita lakukan gitu. Terus yang selanjutnya kita tidak hanya sekedar kamu bangkit, tapi di saat pandemi COVID seperti ini sebetulnya kesempatan juga dari para pelaku usaha untuk meningkatkan skillnya. Jadi mengubah bisnis modelnya, model bisnisnya juga dilakukan perubahan. Bagaimana ke depan ini para pelaku atau para konsumen kan mestinya membutuhkan sebuah produk yang lebih kualitas experience-nya lebih tinggi gitu. Jadi ini sudah dilakukan atau saat memproduksi sudah sesuai dengan protokol kesehatan belum ya gitu. Kalau pamannya barang lewat jasa ongkir gitu, apakah waktu ngirim, waktu ngemas itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan belum ya? Jadi Aman belum? itu kita lakukan pembinaan di situ juga. Jadi kan kita juga lakukan bagaimana produknya juga semakin berkualitas. Kemasannya, sekarang kemasan tidak hanya sekedar kemasan, karena kan kemasan sebuah produk itu kan juga menentukan saat dilakukan untuk promosi. Jadi kita juga melakukan campaign-campaign atau promosi para punyanya UMKM melalui beberapa media gitu. Wah, anjir. Wah, aku tambah pinter gitu. Masyarakatnya juga harus bingung kan mau dididik juga campaign mau apa ora paham kok. dengan tadi pengiriman itu? tadi ya. Ya. Masyarakat juga harus belajar juga. Nggih. Dapat misalnya dapat paket Paketan. ya mestinya tidak terus dibuka ya. Nggih. Semprot dulu. Oh. Bersihkan dulu. Biar aman ya, Pak. Iya, Jadi biar mungkin kemasannya nggak tahu di mestinya jalan kan dapat dijemur apa, dulu, Pak. dapat apa Jemur itu kan. ya? Kemasannya kan Ya. tadinya gini ya Pak Pia. Jadi saat mungkin produknya dikemas dengan bagus, dibungkus lagi dengan kantong plastik atau Ya. itu yang disemprot. Nah, dalamnya kan jadi kan ini juga menjadi peningkatan Kebiasaan, skill juga kebiasaan pada para baru. pelaku UKM. Jadi saat Mas Fuad pesen ini sudah aman belum ya? Nah, Nah. kalau confident aman gitu, percaya gitu kan akhirnya produknya bisa jalan. Nah, iki. Terima kasih. Iki ben pemirsa ya karo belajar untuk mengemas produknya dengan bagus. Ibuke ya ben istirahat rumiyin. Penyanyine wis siap ngawewe. Aku Wah, pengen janis. syuting, Mas. Ngepleh nang ngono. Nggih. Semoga lenggah Monggo, kula Ibu. rumiyin, Bapak Ibu, Ibu Bapak, nggih. nggih. Nah, Wah. penyanyine diundang at. Iki sapa ta jenenge? Mbak Putih Kamara. Apa? Heeh. Nah, Apa? Putih Kamara. Wah, Jan. Putih Kamara. Ya, monggo. Put. Nah, lali ya.
Talking Education for Action. Battle of Surabaya buatan Universitas Amikom Yogyakarta Pak meraih penghargaan di Hollywood. Tetap terus saksikan Talkation, karena di Talkation kita akan banyak membahas topik pembahasan yang menarik tentunya bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Terus saksikan Talkation, Talking Education for Action. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Tweet, SMS. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Sugeng siang. Ya, tentunya masih dalam acara yang sama, yaitu Layeh-Layeh Live Musik. Tentunya masih bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD DIY dan juga Kepala Dinas Koperasi UKM DIY. Menika wonten Pak Biworo dan Bu Sri. Nah, menunggu Mas Pur. Lah iya, nggih Mas. Akrab. Kita akrab merakyat ngoten niku ta, Bu. Oh, Bu Siwi. Panggilannya Bu Siwi. Nah, saya wah, Bu Sri banyak ya Pak. Dan nganu kok dikira paslon. Nah ini nyuwun ngapunten. Tadi kan dari pembicaraan dari awal sampai segmen yang tadi Mas Fuad sebelum lagu. Ini saya tuh bertanya-tanya dalam hati Mas Fuad. Ini loh Pak, yang sekarang sudah dilakukan ini baik dari koperasi atau mungkin dari BPBD yang sekarang sudah dilakukan dan akan dilakukan lagi. Jadi rencana ke depan itu seperti apa, dan sekarang yang sudah dilaksanakan itu apa Pak untuk kebijakan baru, kebijakan yang untuk nantinya biar pandemi ini segera bisa ditanggulangi. Ya, tentu kami di BPBD itu mendukung, mensupport bidang-bidang yang lain ya. Jadi di gugus tugas itu ada bidang kesehatan, ada bidang ekonomi, ada bidang sosial, ada bidang penegakan hukum. Pak. Nah, ke depan ini memang yang penting adalah atau yang berperan strategis adalah bidang penegakan hukum ya. Karena apa? Dengan aktivitas masyarakat yang semakin meningkat ya, kan ekonomi kan harus bergerak. Berarti orang harus beraktivitas, berusaha kembali. Ini konsekuensinya memang harus menerapkan protokol kesehatan. Karena kan dengan banyak berinteraksi di pasar mulai banyak di mall ya, kemudian rumah makan, nah, potensi untuk penularan itu kan semakin besar. Nah, maka konsekuensinya, jadi ini bukan pilihan, ini konsekuensi harus ya harus dilaksanakan ya Pak. Dan saya kira Pak Gub juga sudah mengeluarkan peraturan gubernur ya, kalau bicara kebijakan itu Pergub nomor 77 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID. Nah, ini baik berlaku bagi perorangan, bagi pengelola tempat usaha, dunia usaha, ya bagi pengelola fasilitas umum, ya pusat perbelanjaan, kemudian juga tempat-tempat umum yang lain, rekreasi dan sebagainya. Ada juga ketentuannya, jadi
terkait dengan sanksi ya. Jadi kalau tempat usaha itu ini mungkin warning ya. Jadi ada peringatan. Kalau peringatan itu ternyata masih melanggar protokol kesehatan, misalnya itu masih uyak-uyak ngeyel, nanti ada peningkatan lagi, ada peringatan tertulis. Ada kemudian penutupan sementara usahanya. Pencabutan izin. Nah, terakhir itu pencabutan izin. Waduh, itu bagi usaha. Makanya kita perlu sama-sama memahami lah kondisi ini supaya kemudian semua bisa berjalan. Wah. Kalau mungkin dari Bu, dari dinas koperasi sendiri? Ya. Jeneng Mas Fuad mau itu aja yang nanya. Atau Ibu apanya yang disampaikan enggak apa-apa lah. Kita tanya. Jadi tadi kan Mas Pur apa yang sudah dilakukan dan ke depan apa yang akan dilakukan Pak Fioro tadi. Jadi kan kita ini kan pagebluk atau Covid ini kan belum tahu ya, belum tahu sampai kapan gitu. Jadi kita juga tetap melakukan sekarang yang kita lakukan seperti tadi saya sampaikan, bagaimana kita memberikan fasilitas, salah satunya dengan tadi biaya ongkos kirim, karena memang mereka juga ada beberapa himbauan untuk tidak keluar rumah. Logikanya kalau tidak keluar rumah dia nggak pergi, padahal banyak produk punyanya UMKM itu yang siap untuk dipasarkan. Ini di awal-awal seperti itu dan masih di lingkup DIY. Tapi ke depan kita dan sekarang sudah kita mulai, tidak hanya di lingkup DIY, sekarang sudah mulai. Jadi kan sudah membuka, banyak yang membuka juga untuk produk-produk itu kita tawarkan melalui beberapa platform untuk keluar daerah. Tentunya ini kalau produk mereka juga bisa beraktivitas, pemulihan ekonomi harapannya juga akan tumbuh karena kan mereka punya tenaga kerja yang tadinya bisa dirumahkan sementara sudah dikaryakan lagi karena dia sudah memproduksi. Selain itu kita juga melakukan promosi yang kalau tadi Pak Fioro ketemu gitu, mungkin offline lah istilahnya, offline ketemu pameran. Kita juga melakukan itu tapi melalui virtual gitu. Nah, ini melakukan pembinaan bagaimana kalau mengikuti pameran virtual itu, modelnya seperti ini, skemanya seperti ini, dan ini melakukan pembinaan terus. Tentunya tidak hanya melakukan pembinaan tapi kita juga memberikan beberapa fasilitas, membuatkan beberapa konten bagaimana sih mengcaption sebuah produk biar masyarakat itu tertarik saat diupload di sebuah media gitu. Dan masih banyak yang perlu kita lakukan bersama karena kan tadi kita punya motivasi atau kita punya niat untuk melakukan pemulihan ekonomi, tapi kalau yang dipulihkan nggak punya motivasi, mestinya kan ini hubungannya kita ini kan hubungannya tadi bergotong royong, hubungan saling membutuhkan. Nah, itu kita lakukan dengan beberapa agenda. Jadi kami punya Sibakul yang itu integrasi dengan beberapa platform juga gitu. Jadi banyak dari pemerintah juga nanti produk-produk UMKM bisa masuk ke lamannya di LKPP, jadi bisa ikut melakukan proses pembelanjaan dari pemerintah. Tentunya produknya juga harus yang berkualitas, konsistensi, kontinuitas. Jangan sampai sudah kita pasarkan melalui online tapi produknya nggak konsisten. Nah, ini kan juga seperti itu. Terus contoh kecil, jadi saat kita melakukan pembinaan produk-produk UMKM kan harus sekarang kan karena harus virtual, harus difoto. Bagaimana fotonya biar produknya itu bagus, menarik. Cara memfotonya. Foto produk. Yang pasti foto produknya juga jangan menipu, jadi produknya fotonya bagus tapi setelah barang itu dipesan juga. Nah, ini kan integritas atau ini kan mindset dari ini juga kita bangun bersama. Jadi kita melakukan model mentoring di mentor coaching, apa sih sebetulnya apa yang kamu, dan kita juga melakukan pembinaan dari sisi peningkatan legalitas dari para pelaku UMKM juga. Jadi ini biar terus selalu meningkat gitu. Kan ini tidak hanya berhenti, ini terus kita lakukan gitu. Dengan new normal. Jadi justru masa ini dijadikan momentum untuk tadi meningkatkan kapasitas, kemampuan, strategi penjualan. Ketika nanti sudah situasinya semakin baik, semuanya itu kan sudah tinggal lari. Sudah siap. Kalau dulu di platform mungkin Mas Fuad, Mas Pur itu kan banyak ya, lihat produk-produknya murah nih dari luar gitu. Nah, ini kesempatan sebenarnya produknya yang punya lokal kita ini kan juga sudah bagus. Nah, kesempatan dari luar nggak masuk, kita isi punyanya produk lokal, dan sudah ada SE gubernur terkait dengan pemanfaatan produk-produk lokal. Jadi regulasi SDM dan
sisi kelembagaan ini harus kita lakukan bersama-sama. Oke, jadi semua harus terlibat dan intinya masyarakat juga harus mensukseskan atau Mas Suat. Oh ya, ini semua untuk masyarakat. Kita kan untuk saya nih Pak ya. Mas Pur, ini belangkonya produknya mana ini? Ini produk nganu Bu, Bantul. Pertanyaannya bukan itu. Produk kapan ini? Wah, ini sudah lama Pak. Apa ngasih yang baru? Intinya rak menjaluk menunjukkan jiwa. Justru lawasan ini ya. Justru produk lawasan ini. Ya, lawasan ini semakin legendaris itu ya. Ini seangkatan sama HB9 pesannya. Matur nuwun sama Bapak sama Ibu. Ya, sampun kersa mampir wonten ing layah-layah. Ya, matur nuwun ya. Sampun pun ampirkan. Mas. Ngapunten cuman layah-layah kok berdiri gitu loh. Saya tadi mikir layah-layah kan niki kursine lagi di laundry Bu niki. Meningkatkan imun Bu. Berdiri nggih. Matur nuwun Insinyur Sri Nur Kiat Siwi MMA, Kepala Dinas Koperasi UKM DIY dan juga Dr. Andes Biworo Yuswantono MSI, Kepala Pelaksana BPBD DIY. Matur nuwun ya. Matur nuwun semuanya. Buat teman-teman yang sudah membantu musik. Ya. Monggo-monggo. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Niki lawange akeh Medariko riko saged penyanyi. Penyanyi kita Asma Prapti sudah siap untuk menyanyikan lagu-lagu Poniem. Sudah siap. Kita tutup untuk perjumpaan kali ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kata lepat nyuwun pangapunten kula Yeti Hafat. Kula Pursi Panjang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga. Abote kahanan ing uripku kudu nandang lara dipandang sesisih mata yen takdire kudu